Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Amiro. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tugas 2 dari Trainer Preparatory Course, yaitu cara membuat kelas pada Microsoft Teams dan bagaimana cara mengirim materi pada kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat meeting pada kelas tersebut dan yang terakhir kita akan mengelola tugas dari penugasan yang sudah kita berikan. Baik teman-teman, untuk mempraktekannya saya akan mengacu pada rubrik yang sudah disiapkan oleh Velo ya. Nah, di sini nanti saya akan mempraktekkan langkah-langkahnya berdasarkan rubrik ini. Oke, sekarang kita akan melaksanakan atau mempraktekkan rubrik yang pertama, yaitu membuat kelas pelatihan di Microsoft Teams. Pertama-tama saya akan membuka dulu Microsoft Teams saya. Ini adalah tampilan dari Microsoft Teams. Kemudian untuk membuat kelas pada Microsoft Teams dari template yang sudah ada, mari kita klik tombol Join or Create Team. Selanjutnya silakan pilih tombol Create Team dan pilih kelas. Selanjutnya, untuk membuat kelas dari template yang sudah ada, silakan pilih Create a Team using an existing team as a template. Selanjutnya, mari kita pilih template yang sudah disediakan, yaitu OGM21CLD. Selanjutnya, pada bagian nama, mari kita ubah dengan nama saya, Amiro, kemudian dash OGM21CLD. Selanjutnya, silakan pilih Create. Maka sekarang ini sedang proses pembuatan kelas di tim dari template yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita bisa pilih close. Kemudian kita akan lihat apakah kelasnya sudah dibuat. Oke, ini masih proses pembuatan ya, jadi masih belum. Nah, ini sudah tampil kelas yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menuju ke kelas yang sudah saya buat. Selanjutnya kita ubah dulu ikonnya. Kita bisa memilih icon yang sudah disiapkan oleh tim Velo dan pilih update. Oke, nah ini icon kelas sudah diganti. Selanjutnya mari kita intip sebentar rubriknya. Oke ya. Nah, sekarang saya sudah membuat kelas, kemudian sudah memberi nama pada kelas. Selanjutnya kita akan membuat tim code ya. Setelah kita membuat kelas Teams, maka kita akan mengundang peserta dengan cara, nah ini di Teams menyediakan fitur kode tim ya. Teman-teman bisa memilih tombol titik 3, kemudian silakan pilih Manage Team. Kemudian pada bagian settings, nah ini teman-teman bisa memilih team code. Nah, kemudian pilih generate. Nah, ini adalah kode untuk kelas yang barusan saya buat. Teman-teman bisa menampilkan secara full screen. Oke. Nah, kode ini nanti akan kita bagikan kepada siswa atau pada peserta pelatihan kita. Selanjutnya, kita akan menambahkan member pada kelas ini. Sebagaimana ketentuan di penugasan ini, kita bisa menambahkan, wajib kita tambahkan ya, 2 owner. Dalam hal ini saya akan tambahkan Pak Tribudi sama Pak Agus Dwianto. Oke, saya tambahkan. Kemudian saya juga akan menambahkan student. Dalam hal ini saya akan menambahkan teman saya sendiri, Agus Susanto. Ya. Kemudian saya pilih tombol add. Oke, sekarang saya sudah punya satu member pada kelas ini dan kelas ini dimiliki oleh 3 owner atau dihandle oleh 3 guru. Oke, untuk yang ini sudah kita laksanakan. Saya akan blok supaya ini ya. Kemudian untuk rubrik yang kedua, kita akan membuat
materi di kelas pelatihan yang sudah kita buat. Kemudian langkah pertama sebelum memberi materi, kita akan moderasi dulu channelnya. Nah, sekarang kita langsung ke channel materi. Kemudian sebelum kita memberikan materi di channel materi ini, kita akan melakukan moderasi. Silakan pilih titik 3 di sebelah channel materi ya. Kemudian pilih manage channel. By default, permission-nya adalah off. Sekarang kita on-kan dulu supaya kita bisa mengatur moderasi di channel materi. Kemudian kita hilangkan saja ya tanda centang ini kalau kita ingin membatasi peserta supaya tidak bisa berkomentar atau mereply pada postingan kita. Kemudian teman-teman bisa melakukan pengaturan yang lain ya jika diperlukan, atau teman-teman juga bisa menentukan siapa yang berhak untuk memoderasi dengan memilih tombol manage ya. Selanjutnya kita bisa mulai mengirim postingan. Saya akan cek dulu rubriknya ya. Oke. Setelah memoderasi channel, sekarang saya akan membuat announcement. Kemudian akan menyisipkan link dan mengunggah attachment. Kemudian mengirim postingan atau materi pada multiple channel. Oke. Saya akan mulai mengaktifkan channel materi. Kemudian saya pilih new conversation dan pilih announcement. Selanjutnya, pada bagian type a headline, teman-teman bisa mengetikkan misalnya judulnya adalah pengenalan 21 CLD, misalnya ya, pada pertemuan pertama. Oke, selanjutnya untuk temanya, teman-teman bisa memilih ilustrasi yang sudah disediakan di sini. Dalam hal ini, saya akan pilih ilustrasi ini, kemudian done. Dan selanjutnya, saya akan menambahkan subjudulnya, misalnya pertemuan ke-1 ya, tanggal berapa? Misalnya tanggal 21 September ya. Selanjutnya untuk deskripsi materi, nah teman-teman bisa menuliskan di bagian bawahnya ini agar memudahkan atau cepat. Nah, saya sudah punya template-nya. Saya tinggal copy saja, kemudian saya paste di sini. Oke. Selanjutnya pada bagian deskripsi ini nanti saya akan tambahkan juga link dan attachment berupa file PowerPoint. Untuk menambahkan file attachment, silakan pilih attach. Kemudian upload from my computer. Nah, ini saya sudah punya materi dalam bentuk PowerPoint. Ya. Oke, kita tunggu proses upload. Kemudian saya juga akan menambahkan supporting resource yang saya ambil dari link yang ada di OneDrive. Oke, saya akan buka OneDrive. Nah, saya akan menambahkan materi misalnya ini ya, dalam bentuk PDF. Saya ambil, saya copy linknya. Kemudian saya bawa ke materi ini. Kemudian kita bisa langsung Ctrl V atau kita bisa menambahkan ini ya, langsung dari attachment tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan, nah ini ya, PDF-nya sudah terlampir di sini. Selanjutnya kita akan posting postingan ini di multiple channel, di channel yang lain ya. Silakan pilih aja post in multiple channel, kemudian pilih select channel. Dalam hal ini saya akan mengirim postingan ini di kelas desain pembelajaran Abadus 1, kemudian akan saya kirim ke materi dan tugas. Oke, kemudian saya update dan send. Oke ya. Nah, di sini ada pesan kesalahan karena ketika kita ingin memposting satu postingan, kemudian kita posting ke beberapa channel, maka Teams tidak menyediakan attachment yang berupa file seperti ini, lampiran seperti ini. Jadi Teams hanya memfasilitasi berupa link ya. Maka supaya tidak terjadi kesalahan, ini saya remove dulu, ya, saya edit dulu.
Kemudian saya akan remove attachment yang berupa file dan saya sisakan yang berupa link ya. Itu nanti baru bisa ke multiple channel. Kemudian saya tentukan lagi channel yang akan saya kirim postingannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya pilih OK. Nah, sudah selesai. Sekarang kita bisa lihat apakah sudah terkirim postingan tadi di sini ya. Nah, sudah terkirim di beberapa kelas ya. Di beberapa kelas dan di channel-channel tertentu. Oke, selanjutnya kita cek lagi rubriknya. Oke, ini sudah semua. Kemudian saya blok. Selanjutnya, membuat dan mengelola meeting pelatihan ya. Kita akan membuat meeting di sini. Kalau meeting kita taruh di room meeting, di saluran room meeting ya. Kemudian untuk membuat meeting silakan pilih meet, kemudian schedule meeting. Pada bagian add title, nah ini bisa dibuat judulnya ya, pertemuan, misalnya meeting, pertemuan ke-1 ya. Kemudian di bagian add required attendees, teman-teman bisa menambahkan, misalnya saya akan menambahkan 1 atau 2 gitu ya. Agus Susanto. Oke. Sebenarnya untuk ini adalah opsional, teman-teman bisa menambahkan atau enggak. Kemudian pada bagian date, ini teman-teman bisa menentukan kapan meeting akan dimulai dan kapan meeting akan diakhiri. Begitu juga dengan jamnya ya. Dalam hal ini saya pilih 14.30 dan akan berakhir 15. Jadi setengah jam saja. Kemudian pada bagian all day, ini tidak usah kita aktifkan. Kemudian biarkan saja sebagaimana default-nya ya. Di sini sudah ditentukan di channel room meeting untuk pertemuan ini. Selanjutnya silakan pilih send. Nah, di sini akan tampil ya meeting yang sudah kita buat. Selanjutnya mari kita cek rubriknya. Nah, ini kita sudah lakukan ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan meeting option sebelum pelaksanaan meeting. Sebelum pelaksanaan meeting, kita akan mengatur pengaturan pada meetingnya. Silakan teman-teman pilih aja di sini meetingnya. Kemudian di bagian meeting option, nah ini nanti kita akan dibawa ke halaman meeting option, di mana kita akan mengatur opsi dari meeting yang akan kita lakukan. Di sini teman-teman bisa melakukan perubahan pada hal-hal yang memang sudah ditentukan secara default. Misalnya, teman-teman bisa menentukan di sini ya, apakah partisipan atau peserta boleh menyalakan kamera atau enggak, gitu ya. Ini bisa kita enable atau disable. Ya. Silakan dilakukan pengaturan di sini, kemudian silakan pilih save untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan. Oke ya. Kemudian yang ini sudah kita laksanakan. Oke, selanjutnya link alternatif dan meeting ID serta passcode ya. Nah, tim ini sekarang disertai dengan ini ya. Ini adalah fitur baru di bagian bawah di meeting option. Teman-teman bisa melihat ya di sini ada meeting ID dan passcode. Ini teman-teman bisa copy, kemudian teman-teman bisa share apabila nanti di peserta itu dari organisasi lain gitu ya. Kalau misalnya tidak dalam satu organisasi, teman-teman bisa meng-share link meeting atau meeting ID dan password supaya mereka bisa join ke meeting kita ya. Dengan menggunakan ini ya, ada di meeting option. Oke ya. Nah, di sini juga ada link alternatifnya ya. Teman-teman bisa klik ini ya. Klik here to join the meeting. Ini adalah link alternatif untuk menuju atau join ke meeting yang sudah kita buat ya. Oke, ini sudah kita lakukan. Kemudian mengelola meeting option pada saat meeting berlangsung ya. Selanjutnya kita join aja untuk mengaktifkan meetingnya ya. Ya, ini kita tutup aja. Kemudian saya pilih join. Oke, saya akan nyalakan kameranya. Oke, ini tidak bisa ya karena saya gunakan untuk rekaman.
Oke, nah setelah kita join ke meeting, nah teman-teman bisa melakukan meeting option juga ya. Ketika meeting sedang berlangsung, teman-teman bisa pilih titik 3 di sini, kemudian pilih meeting option. Nah, di sini sama persis ya dengan pengaturan atau meeting option ketika kita melakukan pengaturan sebelum meeting berlangsung ya. Di sini teman-teman bisa mengenable atau mendisable gitu ya. Jadi mungkin ketika meeting itu ada peserta yang ingin kameranya dinyalakan. Nah, ini teman-teman sudah bisa melakukan pengaturan ulang. Yang tadinya kameranya mungkin di disable, ini bisa di enable di meeting option ya. Kemudian silakan pilih save jika memang eh, ada perubahan. Oke, kita ke rubrik lagi. Ya, ini sudah. Kemudian melakukan recording dan mengelola hasilnya. Oke, saya tandai dulu ya. Untuk melakukan meeting recording, nah ini karena saya tidak melakukan perubahan, saya close aja. Teman-teman masih berada di titik 3 ini ya. Teman-teman bisa memilih start recording. Ketika teman-teman memilih start recording, maka di sini akan ada tombol merah seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa sekarang ini kita sedang merekam pertemuan ini. Ya. Kemudian apabila pertemuan sudah selesai, nah ini teman-teman bisa men-stop recording ya. Mematikan rekamannya, silakan pilih stop. Kemudian pilih stop recording. Oke. Selanjutnya untuk mengakhiri meeting, nah teman-teman bisa memilih end meeting. Ya, selanjutnya kita akan mengelola hasil dari rekaman tersebut. Mari kita kembali lagi ke Teams kita di room meeting. Nah, di sini akan terlihat hasil rekaman yang sudah kita lakukan ya pada pertemuan atau meeting tadi. Teman-teman bisa melihat di sini atau rekaman ini secara otomatis akan disimpan di files. Nah, kemudian akan tercipta satu folder recording. Nah, di sini akan disimpan file hasil rekaman tadi ya. Jadi teman-teman bisa melihat di depan tadi ya, di room meeting, atau kalau teman-teman ingin melihat filenya, teman-teman bisa klik aja ya, tab files, kemudian folder recording, dan ini dia filenya ya. Selanjutnya teman-teman bisa mengelola ya, mengelola hasil rekaman ini bisa di-download atau mungkin bisa di-share atau bisa di-copy dan seterusnya ya. Oke, ini sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan mengelola attendance list dan mengelola hasil unduhan ya. Oke. Kita akan melihat hasil atau daftar peserta yang sudah ikut tadi ya. Teman-teman bisa klik aja di sini di meetingnya. Kemudian di sini ada tab attendance. Di sini akan tampil daftar peserta yang mengikuti meeting kita. Nah, ya kebetulan di sini yang mengikuti meeting hanya saya sendiri. Jadi di sini akan ada daftar pesertanya yaitu saya sendiri. Kemudian nanti apabila banyak peserta yang ikut, nanti semuanya akan terdaftar di sini ya. Nama-namanya termasuk juga durasinya. Nah, selanjutnya kita bisa mendownload daftar partisipan atau peserta yang mengikuti pelatihan ya. Kemudian setelah kita download, nah kita nanti bisa mengelola ya hasil downloadan. Nah ini hasilnya. Nah ini bisa kita lampirkan di kelas Teams kita atau mungkin bisa kita share ke partisipan ya untuk mengecek kehadiran. Oke, sekarang kita ke rubrik yang terakhir yaitu membuat dan mengelola penugasan. Ya, pertama kita akan membuat penugasan dari template yang sudah ada ya. Ini saya blok dulu. Mari kita kembali lagi ke penugasan. Kita akan ke saluran tugas ya. Untuk membuat penugasan kita bisa pilih tab atau menu assignment. Kemudian silakan pilih grade dan from existing.
Kemudian kita akan membuat penugasan dari penugasan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Silakan pilih OGM 21 CLD karena template-nya ada di kelas ini ya. Oke. Kemudian saya akan membuat penugasan pretest. Kemudian saya pilih next. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan di sini. Ini semuanya sebenarnya sudah diatur ya. Nah, ini teman-teman bisa mengubah ini aja ya. Di mana penugasan ini nanti akan di-share ya. Kita pilih edit. Kemudian kita akan pilih ya penugasan ini nanti akan kita share di mana. Dalam hal ini kita akan share di tugas. Oke. Kemudian kita tidak usah melakukan pengaturan yang lain. Silakan pilih assign. Oke, nah ini sebuah penugasan sudah ada. Kemudian saya akan buat lagi untuk soal post test ya. Caranya sama. Oke. Saya akan share lagi di tugas. Oke, sudah selesai semua. Assign. Kemudian satu lagi yaitu penugasan berupa rubrik yang sudah disiapkan di sini. Oke. Oke, di sini kita pilih lagi channelnya. Oke, assign. Oke ya, sudah. Penugasan sudah kita buat ya. Selanjutnya untuk melihat penugasan, nah ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah ini karena belum ada ya, belum ada yang mengerjakan kuisnya. Nah ini teman-teman masih kosong ya. Ini untuk membernya masih kosong, belum ada yang mengerjakan. Nanti kalau sudah ada yang mengerjakan, nanti di sini akan ada nilainya ya, akan ada nilainya. Kemudian kita bisa ngasih feedback di sini ya. Oke, karena ini belum ada yang mengerjakan, ini kita coba aja ya. Kalau siswa sudah atau peserta ya, atau peserta pelatihan sudah mengerjakan, kita bisa mengembalikan penugasan ini. Silakan pilih aja centang ini, kemudian pilih return. Kita kembalikan hasil penugasannya ke peserta. Oke ya, selanjutnya untuk post test juga seperti itu. Nah, untuk penugasan yang sudah kita kembalikan, nanti munculnya akan tampil di sini ya. Akan muncul di return ini ya. Kemudian kita lakukan yang lain, misalnya ini. Kemudian nanti juga akan ini karena berupa kuis ya, jadi nanti akan otomatis nilainya tergenerate di sini. Kemudian silakan centang aja dan kembalikan ke siswa kalau sudah mengerjakan. Oke ya, selanjutnya tinggal satu lagi penugasan yang sudah kita buat. Mari kita koreksi bersama. Karena penugasan ini ada rubriknya, ya. Jadi untuk mengoreksinya nanti kita mengacu pada rubrik yang sudah ada ini ya. Nah, ketika siswa atau peserta sudah mengirimkan tugasnya, nanti akan muncul di sini ya, akan muncul tugasnya di sini. Selanjutnya kita bisa menilai berdasarkan rubrik seperti ini. Untuk rubrik yang pertama nanti akan tampil seperti ini. Kita bisa menilai berdasarkan hasil yang sudah dikirim oleh peserta pelatihan. Tinggal diklik aja misalnya mendapatkan 3 poin. Oke, kemudian untuk yang kedua, rubrik yang kedua, kemudian ketiga, keempat misalnya ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa menilai berdasarkan penugasan yang sudah dikirim oleh peserta. Selanjutnya jika sudah selesai, nah maka di sini akan terlihat secara otomatis peserta akan mendapatkan nilai 90 dari rubrik yang sudah kita tentukan tadi ya. Selanjutnya silakan pilih done. Oke. Dan di sini otomatis siswa sudah mendapatkan nilai 90. Selanjutnya kita bisa kasih feedback, misalnya good job. Oke ya.
Kalau sudah selesai, mari kita kembalikan penugasannya kepada siswa supaya mereka tahu mereka dapat nilai berapa. Klik aja return. Oke ya, penugasan sudah dikembalikan. Mari kita cek di daftar penugasan. Nah, ini sudah masuk ke written semua ya. Oke, mari kita cek di sini. Ini sudah kita lakukan. Nah, sudah kita lakukan semua ya. Oke, saya kira itu eh, demonstrasi atau praktek dari penugasan yang kedua dari trainer preparatory course untuk tugas yang kedua ya. Sekian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.